Episode 2571. Bencana telah berakhir. Batu kecil yang terbentuk dari perpaduan api suci 10 warna dan kecemerlangan iblis, tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, itu sekecil setetes air di lautan. Tetapi pada saat dia menyerbu mulut jahat Ming Yuan, gelombang besar terjadi di antara dunia ini. Ledakan keras, mengejutkan hati orang, langsung menghantam jiwa, dan bahkan mulut jurang yang tidak dapat dihancurkan mulai runtuh dalam sekejap, runtuh. Serangan seperti itu, benar-benar mencapai level keterampilan bertarung setengah dewa. Melihat pemandangan ini, hati Lord Lei tiba-tiba terbalik, dan matanya yang indah penuh dengan ekspresi yang luar biasa. Keterampilan bertarung pada level ini tidak mungkin ditampilkan hanya dengan kekuatan level reinkarnasi 5 kali lipat. Dengan suara keras, orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya mengangkat kepala mereka dan menatap ke langit. Di atas langit, ada pemandangan api penyucian yang tidak akan pernah mereka lupakan. Dengan mulut jurang maut sebagai pusatnya, gelombang kejut energi yang menyilaukan berdesir, dan seluruh langit hampa sepertinya dihantam dengan kejam oleh makhluk besar, dan kehampaan yang tak terhitung jumlahnya runtuh dalam sekejap. Langit runtuh, gunung-gunung dan sungai-sungai bergoyang, gunung-gunung, sungai-sungai, dan barisan pegunungan besar yang membentang bermil-mil runtuh dan runtuh. Kabut iblis dari tinta darah dan lava berwarna darah yang mendidih langsung menggantikan kekuatan jahat tak berujung yang memancar dari mulut jurang maut, dan kekuatan keduanya mengalir turun dari seluruh langit. Di atas langit, celah di langit tiba-tiba muncul, seolah-olah terbelah oleh hantaman Xiaoyan. Bahkan guntur langit dan bumi yang dibanggakan oleh guru petir mungkin tidak mampu menghasilkan pemandangan yang begitu mengejutkan. Tidak, mustahil. Pada saat ini, mata Xuan Ming langsung memerah, dan raungan kemarahan melanda. Bagaimana bisa? Saya telah dengan susah payah merencanakan rencana yang sempurna selama 1000 tahun, dan itu hanya langkah terakhir, dan itu adalah kesuksesan yang sempurna. Bagaimana bisa dihancurkan sepenuhnya oleh Xiaoyan dengan kekuatan satu orang? Tapi apakah Xuan Ming percaya atau tidak, ketika batu itu dilempar ke mulut jurang, kekosongan menuju dunia bawah benar-benar lenyap. Ruang angkasa saat ini berjatuhan dan bergelombang, seperti patahan berbatu, dan gelombang api panas yang sangat menyilaukan terus-menerus condong dari mulut langit. Aura jahat dan materi gelap seluruh dunia kini dipanggang dan dimurnikan oleh api suci yang membara ini. Dunia perlahan kembali ke tampilan aslinya yang damai. Sosok hitam kurus berdiri dengan lembut di mulut api, matanya tertuju pada pria mengerikan di langit. Pelaku dari bencana ini, penguasa alam Xuan Ming. Rencanamu telah gagal total. Xiaoyan berbicara, suaranya dipenuhi rasa dingin yang tak tertahankan. Tampaknya pria yang berdiri di depan Xuan Ming saat ini bukan lagi manusia. Itulah nafas api, itulah penguasa tertinggi yang sebenarnya. Namun, tidak peduli seberapa panas dan suci lingkaran cahaya api yang keluar dari mulut api, itu tidak membawa beban apapun pada Xiaoyan. Lingkaran emas diam-diam mengalir keluar dari tubuh dan menyebar ke seluruh kulit, dan nyala api itu langsung menjadi bilah paling tajam di tangan yang terakhir. Xiaoyan, jangan berpikir jika kamu melanggar rencanaku, aku akan dibantai olehmu seperti ini. Pada saat ini, Xuan Ming, melihat Xiaoyan yang menyendiri dan tak tertahankan, tiba-tiba menjadi gila. Dalam bencana ini, dia adalah pemenang terbesar, tetapi sekarang dia kalah, dan dia tidak kehilangan apapun. Namun, dia adalah orang yang berhati-hati, dan dia telah meninggalkan jalan keluar untuk dirinya sendiri. Pada waktunya, dia pasti merasa malu dan melenyapkan Xiaoyan dan orang lain yang menghalangi rencananya hari ini. Orang ini selamat dari ledakan perpaduan Xian dan pancaran cahaya iblis. Tunggu kedatangan Tuhan kembali nanti, kalian semua harus mati. Tawa gila itu perlahan berlalu, dan di belakangnya, mulut jahat yang besar tiba-tiba muncul. Mulut raksasa jahat itu seperti pusaran ruang dan waktu, dan tidak ada yang tahu kemana dia akan melarikan diri. Tidak baik. Melihat ini, Xiaoyan berseru, dia hanya ingin mengerahkan kekuatan besar untuk menyerang dan mencegatnya, tapi sudah terlambat. Sampai jumpa lagi. Dengan wajah muram, Xuan Ming tampak menikmati dirinya sendiri ketika dia melihat ekspresi Xiaoyan berubah dari tidak dapat dipercaya menjadi jelek, tetapi dia tidak memperhatikan 8 manik-manik jahat yang bertumpu di telapak tangannya, sedikit gemetar pada saat ini, seolah-olah ada sesuatu yang membuatnya, kekuatan rasa takut melintasi ruang dan waktu. Xuan Ming, ini sudah berakhir. Suara lega perlahan terdengar dari langit, dan bersamaan dengan suara ini, terdengar jeritan yang menusuk hati. Petir hitam yang ganas diam-diam menghilang ke langit, dan terkikis ke dalam tubuh Xuan Ming tanpa fluktuasi apapun. Tiba-tiba, tubuh Xuan Ming sepertinya telah menjadi tamu tak diundang. Bayangan hitam itu mengamuk dan dengan kejam menelan nyawanya. Jarum penghancur dunia bawah. Bagaimana benda ini bisa ada di tanganmu? Merasakan bayangan serakah berkeliaran di tubuhnya, wajah Xuan Ming akhirnya menunjukkan sedikit ketakutan. Penguasa pemakan jiwa memanfaatkan saat Xuan Ming melemparkan pusaran ruang waktu, memadatkan seluruh kekuatannya, dan menuangkan jarum tipis hitam, Xuan Ming memeluk kepalanya dan berteriak, tubuh dan jiwanya ditelan sedikit demi sedikit, dan itu menghilang di sini hanya dalam sekejap. Senjata jahat kedua di dunia hantu, Netherworld Destruction Needle, datang dan pergi tanpa jejak, kekuatannya misterius dan tidak dapat diprediksi, sekali terkena jarum ini pasti akan mati. Namun, sangat sulit untuk memadatkan senjata jahat semacam ini, dan menghabiskan jutaan hantu, dan itu sungguh luar biasa. Anak nakal, setelah membunuh Xuan Ming dengan satu pukulan, penguasa pemakan jiwa tampaknya telah menua ratusan tahun dalam sekejap, dan tanda hitam dengan cahaya redup di telapak tangannya naik sedikit. Jimat pemakan jiwa, guru, siapa kamu? Kulit Xiaoyan menjadi sedikit lebih tenang. Bahkan jika itu dimurnikan oleh kekuatan api sucimu, masih ada aura jahat dan jahat yang tak terhitung jumlahnya tersisa di ruang ini. Hanya dengan menelannya dengan kekuatan melahap jiwa lelucon ini dapat diakhiri sepenuhnya.
Penguasa pemakan jiwa membuka mulutnya, dan suaranya penuh kegembiraan. Terserah guru untuk melakukan hal semacam ini. Tidak, kamu lebih membutuhkan kekuatan ini daripada aku. Anak kecil, tangkap. Begitu dia selesai berbicara, jimat pemakan jiwa diam-diam mendekati Xiao Yan. Ledakan. Dalam sekejap, kekuatan melahap memenuhi udara, dan sisa kekuatan jahat yang tak terhitung jumlahnya membuat semburan raungan, semuanya ditelan oleh Xiao Yan tanpa kecuali. Dan kekuatan Xiao Yan, yang telah meroket ke puncak reinkarnasi lapisan kelima karena perang dan darah naga, kini perlahan menyebar menuju alam yang lebih menakutkan dengan tambahan kekuatan jahat yang tak ada habisnya. Perang telah benar-benar berakhir, dan orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya menghela nafas lega, dan pada saat yang sama berteriak serempak kepada bayangan hitam tipis di atas langit, Tuan Xiao Yu Tuhan Maha Kuasa. Pada akhirnya, kekuatan Xiao Yan sepenuhnya ditetapkan pada tingkat reinkarnasi setengah langkah 6 lapis. Jelas sekali, setelah level reinkarnasi ini, semakin jauh ke belakang level reinkarnasi, semakin kuat yang dia butuhkan. Berakhir, yah, ini sudah berakhir. Serangkaian hal, seperti perbaikan ruang lainnya, akan dilakukan oleh orang-orang yang berdedikasi. Saat malapetaka usai, tubuh Xiao Yan langsung kembali ke altar Li Hunyu. Melihat kedua wanita di depannya, dia tidak bisa menahan senyum. Lain kali, hati Mu Yingying menghangat, dan dia langsung jatuh ke pelukan Xiao Yan dengan air mata berlinang, tapi dia menelan kata-kata itu lagi. Lain kali, ayo pergi bersama. Yun Yun diam-diam meraih lengan Mu Yingying dan berkata dengan manis. Dewa ini cukup diberkati. Beberapa orang tingkat tinggi menyaksikan adegan seperti itu dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara, tetapi suara mereka penuh kekaguman. Keturunan klan Xiao, penguasa domain api tak berujung, Xiao Yan, pantas mendapatkan namanya. Bencana ini akhirnya berakhir. Meskipun wilayah api tak berujung dan seluruh dunia hantu menderita kerugian besar, ras jahat di luar wilayah tersebut juga menderita kerugian besar. Terlebih lagi, setelah pertempuran ini, kekuatan wilayah api tak berujung mungkin akan menyebar ke seluruh dunia 1000 besar. Cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.